Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan jurnal yang telah saya pilih, yaitu perancangan sistem informasi pemesanan menu makanan dan minuman berbasis web dalam studi kasus kafetaria IP Kalimat 7. Yang pertama, nama penulis dari jurnal ini adalah Amanda Arista dan Boy Firmansyah. Nama jurnal, Jurnal Nasional Informatika atau disingkat JUNIF, volume 3 nomor 1, tahun terbit 2022. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Ramadhani, NPM 22081010245. Latar belakang jurnal, yaitu banyak kedai masih menggunakan sistem pemesanan manual yang menyebabkan antrian panjang dan kesalahan pencatatan, sehingga menurunkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan sistem pemesanan berbasis website yang memungkinkan pelanggan memesan secara online, melihat ketersediaan stok secara real-time, serta mengirimkan pesanan langsung ke WhatsApp kedai untuk diproses sehingga proses menjadi lebih cepat, praktis, dan nyaman, tanpa perlu antri atau menggunakan aplikasi tambahan. Rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, rumusan masalah. Proses pemesanan makanan dan minuman secara manual di kedai seringkali menimbulkan antrian panjang, kesalahan pencatatan, serta kurangnya efisiensi dalam pengelolaan menu dan stok. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang dapat mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan secara online, sekaligus membantu admin kedai dalam mengelola data pesanan secara lebih terstruktur dan cepat, termasuk integrasi dengan platform komunikasi seperti WhatsApp, yaitu dan tujuan. Di sini tujuan ada 4, menyediakan fitur pembaruan menu dan stok secara real-time. Yang kedua, memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan secara online tanpa antri, mengintegrasikan sistem dengan WhatsApp untuk pengiriman pesanan, dan yang terakhir, menghilangkan kebutuhan antri manual. Ringkasan jurnal. Artikel ilmiah berjudul Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Menu Makanan dan Minuman Berbasis Web oleh Amanda Arista dan Boy Firmansyah membahas perancangan sistem pemesanan makanan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan dalam pelayanan konvensional. Penelitian ini dilakukan di sebuah rumah makan yang mengalami berbagai kendala, seperti antrian panjang, kesalahan dalam pencatatan pesanan, serta keterbatasan dalam penyimpanan data penjualan. Untuk itu, penulis merancang sistem berbasis web yang memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan langsung secara online. Artikel ini membahas secara runtut mulai dari tahap pengumpulan data kebutuhan, perancangan sistem menggunakan pendekatan use case diagram dan activity diagram, hingga implementasi sistem menggunakan teknologi web. Hasilnya adalah sistem pemesanan yang lebih efisien, akurat, dan memberikan manfaat baik bagi pelanggan maupun pihak pengelola restoran. Dalam sistem yang dirancang, pengguna dibagi menjadi 2 peran utama, pelanggan dan admin. Pelanggan dapat melihat menu melakukan pemesanan, sedangkan admin dapat mengelola data pesanan dan menu. Pendekatan ini menjadi sangat relevan untuk sistem yang ingin dikembangkan di kedai Hello. Analisis kebutuhan fungsional. Dalam artikel tersebut, penulis mengidentifikasikan kebutuhan fungsional seperti fitur-fitur utama yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat menjalankan fungsinya sesuai harapan. Berikut beberapa kebutuhan fungsional yang diidentifikasi. Yang pertama, pelanggan dapat melihat daftar menu makanan dan minuman. Yang kedua, pelanggan dapat memesan menu secara langsung melalui sistem. Yang ketiga, sistem menyimpan data pemesanan pelanggan ke dalam database. Yang keempat, admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data menu. Yang kelima, admin dapat melihat daftar pesanan yang masuk dari pelanggan. Dan yang terakhir, sistem menyediakan halaman login untuk admin agar pengelolaan data lebih aman. Fungsionalitas ini menunjukkan bahwa sistem dibangun dengan mempertimbangkan interaksi yang terjadi antara pengguna dan sistem, baik dari sisi pelanggan maupun admin. Misalnya, pelanggan cukup memilih menu yang tersedia dan menginputkan data pesanan, sedangkan admin akan menerima pesanan tersebut dan mengelolanya. Desain ini mengurangi kebutuhan komunikasi manual dan menghindari resiko kesalahan pencatatan. Sistem juga memungkinkan adanya histori pemesanan yang penting bagi pemilik usaha untuk analisis lebih lanjut terhadap tren penjualan dan referensi pelanggan. Analisis kebutuhan non-fungsional. Selain fitur utama, sistem informasi juga harus memenuhi kebutuhan non-fungsional agar dapat berjalan dengan lancar, aman, dan memberikan kenyamanan bagi pengguna. Dalam artikel, kebutuhan non-fungsional mencakup beberapa aspek kualitas perangkat lunak.
Yang pertama, usability atau kemudahan penggunaan. Antarmuka sistem harus sederhana dan mudah dipahami oleh pelanggan dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang tidak terlalu familiar dengan teknologi. Yang kedua, availability atau ketersediaan. Sistem harus dapat diakses kapan saja 24/7, terutama jika restoran memiliki jam operasional panjang. Dan yang ketiga, performance atau kinerja. Sistem harus memiliki waktu respon yang cepat, terutama saat membuat halaman menu atau memproses pesanan. Yang keempat, security atau keamanan. Akses data penting seperti data pelanggan dan pesanan harus dibatasi hanya untuk admin yang memiliki login valid. Yang terakhir, portability. Sistem dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer, laptop, maupun smartphone, selama memiliki browser dan koneksi internet. Dengan memenuhi kebutuhan non-fungsional tersebut, sistem akan lebih diterima dan digunakan oleh pelanggan. Sebagai contoh, sistem yang lambat atau tampilan yang membingungkan bisa menyebabkan pelanggan frustasi dan memilih memesan secara manual. Oleh karena itu, perhatian terhadap kualitas non-fungsional sangat penting, agar sistem tidak hanya berjalan tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang positif, efisien, dan aman. Artikel ini memberikan fondasi yang baik dalam hal desain sistem yang bukan hanya berfungsi tetapi juga layak digunakan dalam jangka panjang. Relevansi dengan sistem. Analisa kebutuhan yang dijabarkan dalam artikel sangat relevan dengan kondisi kedai Hello saat ini. Pada sistem, kedai Hello masih melakukan proses pemesanan dan pencatatan secara manual, yang menyebabkan antrian panjang, kesalahan pencatatan, serta tidak adanya data yang terdokumentasi dengan baik. Sementara itu, artikel menjelaskan kebutuhan akan sistem digital yang dapat menampilkan menu, menerima pesanan pelanggan, serta mencatat data secara otomatis dalam database. Dalam sistem kedai Hello, kebutuhan fungsional seperti penampilan menu secara real-time, input pesanan, dan notifikasi pesanan sangat penting. Kebutuhan non-fungsional seperti kemudahan penggunaan dan aksesibilitas juga sangat dibutuhkan karena target pengguna adalah pasien dan pengunjung rumah sakit yang mungkin membutuhkan proses yang cepat dan simpel. Sistem seperti yang dijabarkan dalam artikel akan memberikan nilai tambah besar bagi kedai Hello karena mampu menjawab tantangan yang dihadapi pada sistem manual saat ini. Perancangan antarmuka pengguna. Dari artikel ini, bagian yang paling banyak memberikan pembelajaran adalah analisis kebutuhan pengguna dan perancangan fitur-fitur fungsional ke sistem berbasis web. Penjelasan yang sistematis mengenai bagaimana penulis merancang sistem dari kebutuhan pelanggan dan juga admin sangat membantu untuk memahami alur pengembangan sistem yang efisien. Artikel juga memberikan wawasan mengenai cara menghubungkan kebutuhan lapangan dengan implementasi teknis melalui use case diagram dan desain dan tampilan antarmuka. Selain itu, bagian tentang pentingnya user experience atau UX dan aksesibilitas menjadi pelajaran penting. Dalam sistem kedai Hello, pelanggan yang menggunakan layanan adalah pasien rumah sakit, keluarga pasien, dan staf rumah sakit. Mereka membutuhkan tampilan antarmuka yang sederhana, responsif, dan tidak membingungkan. Penulis artikel menekankan bahwa kenyamanan pelanggan dalam menggunakan sistem web merupakan kunci sukses implementasi teknologi, terutama dalam konteks layanan makanan dan minuman. Integrasi sistem. Dalam sistem kedai Hello, beberapa bagian dari artikel telah dijadikan rujukan utama, terutama terkait fungsionalitas sistem. Sebagai contoh, yang pertama, pemesanan online via web. Pelanggan dapat membuka halaman website untuk melihat menu yang tersedia dan melakukan pemesanan. Yang kedua, integrasi dengan WhatsApp. Setelah pelanggan memesan, pesanan akan dikirimkan otomatis ke WhatsApp kedai Hello, mirip dengan bagaimana sistem dalam artikel mencatat pesanan ke sistem database. Dan yang terakhir, update menu dan stok. Admin atau pengelola dapat memperbarui menu makanan dan status ketersediaannya secara berkala di sistem seperti dalam artikel. Meskipun dalam sistem kedai Hello pembayaran masih dilakukan secara manual melalui WhatsApp, sistem web akan mempermudah bagian pencatatan pesanan. Ini mengurangi beban kerja kasir dan mempercepat waktu pelayanan. Dengan begitu, aspek efisiensi dan akurasi seperti yang disebutkan dalam jurnal dapat tercapai meskipun sistem pembayaran belum otomatis. Manfaat implementasi. Penerapan sistem informasi berbasis web
seperti yang dibahas dalam artikel, memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi dan kinerja operasional. Pada kedai Hello, sistem ini akan membantu yang pertama mengurangi antrian dan waktu tunggu. Karena pelanggan dapat memesan dari mana saja melalui web, mereka tidak perlu berdiri lama menunggu giliran memesan di tempat. Yang kedua, meminimalkan kesalahan pencatatan. Pesanan yang masuk melalui sistem akan tercatat secara digital, sehingga risiko kehilangan catatan atau kesalahan tulis berkurang. Dan yang terakhir, meningkatkan kapasitas layanan. Dengan sistem yang efisien, kedai Hello dapat melayani lebih banyak pelanggan dengan staf yang sama. Efisiensi ini juga meningkatkan kepuasan pelanggan di lingkungan rumah sakit. Waktu sangat berharga dan pelanggan menghargai pelayanan yang cepat dan mudah. Selain itu, sistem ini memberikan data histori pemesanan yang dapat digunakan untuk analisis penjualan dan pengambilan keputusan bisnis di masa depan. Dengan merujuk pada struktur sistem yang dirancang dalam artikel, kedai Hello akan memiliki dasar kuat untuk membangun sistem yang mampu bertahan dalam jangka panjang dan scalable sesuai kebutuhan. Tantangan dan solusi. Jurnal ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana membangun sistem berbasis kebutuhan pengguna. Salah satu pembelajaran utama yang sangat relevan adalah pentingnya analisis kebutuhan yang terstruktur, baik dari sisi pelanggan maupun admin. Dalam konteks kedai Hello, ini mengajarkan bahwa memahami siapa pengguna sistem dan bagaimana alur aktivitas mereka sangat penting sebelum memulai implementasi teknis. Selain itu, artikel menekankan pentingnya perancangan sistem yang tidak hanya fungsional, tetapi juga efisien. Proses perancangan antarmuka yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna atau user-centered design menjadi pelajaran penting, terutama karena target pengguna kedai Hello mencakup pasien dan keluarga pasien yang mungkin tidak memiliki latar belakang teknologi. Oleh karena itu, sistem yang sederhana, mudah diakses, dan jelas menjadi kunci keberhasilan implementasi. Kesimpulan, Kesimpulan dari pembelajaran dan analisis artikel ini menunjukkan bahwa sistem pemesanan makanan dan minuman berbasis web dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan. Untuk kedai Hello, transformasi dari sistem manual ke sistem digital adalah langkah penting yang pertama, mengurangi beban operasional manual, yang kedua, mempercepat proses pelayanan, yang ketiga, menghindari kesalahan pencatatan dan memperbaiki dokumentasi transaksi. Sebagai rencana implementasi, pengembangan sistem akan dimulai dari pembuatan antarmuka pemesanan berbasis web yang terhubung langsung ke WhatsApp kedai Hello. Sistem akan mencakup fitur tampilan menu, input pesanan, dan pengiriman otomatis ke WhatsApp admin. Setelah sistem berjalan baik, pengembangan tahap selanjutnya dapat mencakup integrasi sistem, pembayaran digital, dan fitur laporan transaksi otomatis. Dengan pendekatan bertahap ini, kedai Hello dapat beradaptasi secara realistis dengan teknologi tanpa mengganggu proses bisnis yang sudah berjalan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.